Om Swastiastu, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran agama Hindu. Selanjutnya kita akan belajar bersama materi agama Hindu. Adapun materi yang akan kita pelajari sekarang adalah Tantra, Yantra, dan Mantra. Nah, pertama-tama kita akan membahas Tantra. Tantra adalah salah satu praktek keagamaan agama Hindu. Jadi ada 5. Yang sering kita lakukan adalah yatnya, yoga, selanjutnya adalah tantra, yantra, dan mantra. Yatnya dan yoga ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yatnya artinya korban suci, ini kita lakukan setiap hari, baik kepada sesama, kepada makhluk hidup ciptaan yang lainnya, atau kepada Tuhan. Nah, sekarang kita akan membahas tantra. Nah, tantra dari etimologinya itu berarti perluasan. Artinya adalah mengoptimalkan potensi yang ada di dalam diri manusia untuk mencapai kesadaran atau keadaan yang sama dengan Tuhan atau Brahman. Dalam sloka menyebutkan bahwa Atman dan Brahman itu sesungguhnya adalah sama, atau Aham Brahman Asmi. Tantra ini tujuannya untuk mengoptimalkan potensi diri, potensi Atman, sehingga mencapai kesadaran yang sama dengan Brahman. Kita sebut dengan moksa atau Brahman Atman Aikyam. Karena Atman sendiri sifatnya sama dengan Brahman. Misalnya, ada Acodya, tidak terlukai oleh senjata, Nitya, selalu kekal abadi. Nah, jadi sama. Nah, kemudian Tantra sebagai sampradaya itu memuja satu dewa sebagai dewa yang tertinggi. Dalam hal ini adalah memuja ibu atau Sakti. Sakti ini adalah pasangan dari para dewa. Sakti ini identik dengan kekuatan, karena para dewa itu dikatakan memiliki kekuatan atau fungsinya ketika dia berdampingan dengan saktinya. Misalnya Dewa Brahma, kita kenal sebagai Dewa Pencipta. Nah, untuk bisa mencipta, Dewa Brahma harus didampingi dengan Dewi Saraswati. Yang kita ketahui Dewi Saraswati adalah Dewi ilmu pengetahuan. Jadi dengan memiliki ilmu pengetahuan, kita memiliki kemampuan untuk mencipta. Jadi itu maksudnya. Kemudian Tantra ini sangat menghormati ibu. Dalam kitab suci disebutkan bahwa di mana sosok wanita itu dipuja, nah di sana para dewa akan senang. Begitupun sebaliknya, di mana para wanita ini tidak dihormati, maka tidak ada upacara pun yang siddha karya atau berhasil. Nah, dalam Tantra juga ada upaya untuk mengoptimalkan potensi dalam diri. Dalam artiannya adalah kundalini atau kekuatan batin yang terbentuk dari cakra yang berputar secara selaras. Nah, dalam agama Hindu kita mengenal ada 7 cakra mayor yang membentang dari kepala hingga sumsum tulang belakang kita. Nah, cakra ini seperti namanya itu dia berputar. Semakin bagus putarannya, maka akan semakin baguslah kesehatan manusia, baik secara fisik ataupun mental. Cakra itu dimulai dari atas, ada namanya cakra sahasrara atau cakra Padma yang berkelopak 1000. Itu ada di ubun-ubun. Kemudian yang kedua adalah cakra asna. Ini ada di tengah-tengah alis kita atau cakra mata ketiga. Kemudian yang di tenggorokan cakra wisudi. Kemudian di hati itu cakra anahata. Kemudian di perut itu manipura.
Kemudian di alat kelaminnya ada cakra swadhisthana. Kemudian yang di tulang ekor, cakra terakhir adalah cakra muladhara. Nah, tantra ini sangat menghormati atau memuja ibu, karena ibu adalah sumber kekuatan. Analoginya adalah ibu ini sama dengan ibu pertiwi. Kita sering berperilaku yang kurang baik untuk ibu bumi kita. Kita sering mengencingi, mengotori, membuang sampah sembarangan, menggunduli hutan. Tapi seorang ibu tetap memberikan cintanya, kasih sayangnya atau amerta kepada kita. Begitulah kasih sayang seorang ibu. Sehingga dalam agama Hindu ini sangat memuja atau menghormati peranan ibu sebagai sumber kekuatan. Nah, kekuatan ini terbentuk dari dalam. Ketika badan halus kita yang terdiri dari susunan cakra-cakra ini bersih, berputar dengan selaras. Nah, selanjutnya yantra. Yantra ini adalah medianya atau alatnya. Tantra ini tadi adalah ajarannya. Sebuah ajaran tentu memerlukan media atau alat sebagai ruang untuk mengekspresikan ajarannya. Nah, ajaran ini diekspresikan dalam bentuk material, media fisik, benda-benda. Nah, sehingga dikenal dengan yantra. Yantra ini adalah segala bentuk benda material yang memiliki fungsi. Yang pertama, dia bisa membangkitkan atau menghidupkan kekuatan spiritual, kekuatan alam. Yang kedua, sebagai niasa atau media perwujudan, sehingga kita memudahkan konsentrasi kepada Tuhan atau manifestasinya. Karena kita sebagai manusia, pikiran kita terbatas. Kita memerlukan objek atau media yang membuat kita mudah untuk berkonsentrasi atau memfokuskan pikiran atau menghayati kebesaran Tuhan dalam bentuk media-media yang kita buat, yaitu yantra. Nah, media-media itu sendiri bisa berbentuk titik, kemudian menjadi garis, bidang-bidang geometris, karena yantra Hindu itu selalu mengenal adanya segitiga, segi 4, lingkaran, segi 6, dan berikutnya. Kemudian ada bidang, bangun bidang, seperti Banten, arca, patung, bahkan alat apapun yang membuat kita kalau melihat benda itu kita jadi ingat dengan Tuhan. Misalnya ciri khas orang Hindu pasti punya gelang Tridatu. Tridatu itu simbol dari Brahma, Wisnu, Siwa. Nah, ketika kita melihat gelang itu, pikiran kita otomatis ingat dengan Tuhan. Nah, jadi yantra, pengertian dari segi ritual atau upacara, itu biasanya dibuat oleh pemangku atau orang suci untuk membangkitkan kekuatan spiritual atau kekuatan alam. Kita mengenal ada Rerajahan, ya, ada aksara. Nah, itu dibuat dalam rangkaian upacara untuk tujuan tertentu. Yang kedua itu secara umum sebagai media kita konsentrasi atau selalu membuat kita merasa dekat dengan Tuhan, merasa kita ingat dengan Tuhan dimanapun dan kapanpun. Nah, jadi itu tentang yantra. Nah, selanjutnya adalah mantra. Tantra adalah ajarannya, yantra adalah bentuk fisiknya. Nah, bentuk rohani atau bentuk mental dari perwujudan tantra itu adalah mantra.
Ya, mantram ini berasal dari kata manana dan trana. Artinya berpikir untuk mencapai kebebasan. Mantram ini sangat erat dengan pikiran. Karena dalam mantram ini ada pemusatan pikiran yang difokuskan untuk suatu hal. Baik itu kepada perwujudan Tuhan, manifestasinya, ataupun tujuan tertentu. Mantram ini menggunakan bahasa Sanskerta. Nah, sumber dari segala mantram itu adalah Om. Kita melihat Om ini adalah perpaduan dari A, U, M. Ang, Ung, Mang. Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi mantram yang paling paling sederhana, yang paling inti itu adalah Om. Kita bisa memusatkan pikiran, kemudian sambil mengucapkan aksara Om. Nah, mantram ini bisa dengan menggunakan bahasa Sanskerta, misalnya Om Swastiastu, Om Siderastu, Tat Astu Swaha, atau menggunakan bahasa sendiri. Kita mengenal dengan doa. Doa ini menggunakan bahasa yang personal. Kita berkomunikasi dengan Tuhan dengan bahasa kita, dengan segala perasaan kita tuangkan kepada Tuhan. Nah, itu bisa saja karena inti dari mantra ini adalah kita memusatkan pikiran, kita memberikan rasa terhadap pikiran, kita memberikan penghayatan terhadap pikiran. Ya, fungsi mantra itu ada banyak. Salah satunya adalah membuat pikiran kita menjadi tenang. Nah, ketika kita memiliki masalah, itu kita sangat baik mengucapkan atau melafalkan mantra. Ada yang namanya japa atau mengucapkan mantra secara berulang-ulang. Ya, nah demikian pengertian tantra, yantra, dan mantra. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering kali melihat bentuk-bentuk perwujudan tantra, yantra, dan mantra. Misalnya tantra, kita ada pemujaan terhadap sakti. Misalnya hari Saraswati, kita memuja Dewi Saraswati. Kita memuja Dewi Sri di sawah, Dewi kesuburan. Kita memuja Dewi Laksmi, Dewi kemakmuran. Kita memuja Ibu Pertiwi. Dalam persembahyangan kita memuja Ibu Pertiwi. Kemudian dalam globalnya kita ada Hari Ibu, ya. Jadi Hari Ibu mungkin kalah dikenal dengan Hari Ayah, ya. Jarang ada yang merayakan Hari Ayah. Sebenarnya ada Hari Ayah sedunia, tapi yang paling kental itu adalah Hari Ibu, karena ibu ini dihormati karena dia adalah sumber kekuatan. Nah, kaum wanita Bali itu terkenal dengan manusia kuat yang bisa mengurus rumah tangga, mencari pekerjaan, membesarkan anak, merawat anak, ataupun menyelenggarakan yatnya. Nah, sebagian besar ini dilakukan oleh wanita Bali, sehingga wanita Bali itu sangat kuat. Nah, dari tantra ini kita belajar untuk menghormati ibu kita. Sayangi ibu kita di rumah, itu adalah Tuhan dalam perwujudan fisik kita. Kemudian yantra, setiap ritual agama yang dilakukan di Bali itu adalah perwujudan dari Tuhan dan manifestasinya, dibuat dalam bentuk banten. Nah, banten ini dari kata bang dan enten. Bang itu adalah Tuhan, enten itu adalah ingat. Jadi banten ini untuk mengingatkan kita kepada Tuhan.
yang diwujudkan dalam Satyam Siwam Sundaram. Ya, Sundaram ini seni, keindahan, puncak dari rasa. Dilukiskan itu adalah yantra, kemudian digerakkan itu juga bisa adalah perwujudan yantra. Ya, seni-seni di Bali itu lebih besar tentang yantra. Nah, yang ketiga itu adalah mantra. Ya, dalam prakteknya mantra ini bisa dilakukan secara waikari, dengan bersuara, mengucapkan dengan keras, dengan nyaring, dengan lantang. Biasanya kalau persembahyangan bersama untuk membangkitkan semangat spiritual bersama, kita waikari. Bisa dalam bentuk upamsu, itu seperti berbisik atau mengeluarkan suara yang kecil, ya. Atau yang ketiga itu manasika, dalam hati atau dalam pikiran. Mantra bisa diucapkan di mana saja dalam bentuk doa dengan bahasa kita sendiri, karena Tuhan itu mengerti segala macam bahasa. Ya, Bapak rasa sekian pembelajaran kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan semakin meningkatkan rasa serada, keyakinan kita, dan bakti perwujudan sujud bakti kita kepada Tuhan. Pak tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.